menakutkan. Awal-awal bulan April, cuaca masih serba ekstrim, hujan datang tiba-tiba, seperti tidak pernah bisa diramalkan. Kategorinya pun, hujan dengan sangat lebat, meski kadang durasinya tidak panjang. Dengan begitu, ancaman banjir besar masih sangat mengerikan di bulan ini. Dan, seperti biasa banjir tidak datang sendirian, karena sering dibarengi dengan tanah longsor. Tidak hanya itu, bulan April juga akan digempur oleh gempa dan gunung meletus. Sementara itu ancaman tsunami juga tidak boleh diabaikan, karena pertanda gejolak di lautan sangat-sangat nyata. Lantas benarkah kesulitan hidup akan semakin menggiriskan karena ada krisis ekonomi? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Waspadai, bencana belum mereda. Paranormal Velin Ratu Ayu melihat hujan lebat masih akan terus terjadi sepanjang bulan 4 ini. Sehingga potensi banjir besar tetap saja tidak boleh abaikan. Tingginya curah hujan di bulan April membuat ancaman banjir harus diwaspadai karena bisa terjadi kapan saja. Hujan di awal musim kemarau menjadi fenomena tersendiri karena disertai angin kencang serta cuaca ekstrem yang tak terkendali. Gejala kemarau basah sepertinya akan memasuki fase terpanjang, sehingga kewaspadaan tidak boleh ditinggalkan. Semesta di tahun ini masih berkaitan dengan adanya curah hujan yang sangat tinggi, ya, sampai dengan bulan ke-7 nanti ini aku melihat akan ada fenomena-fenomena yang berkaitan dengan air yang sangat tinggi, banjir bandang, dan juga disertai tsunami. Berikutnya kita akan mengalami kemarau panjang dan juga masih sesekali ada curah hujan, ya. Bahkan kalau aku bilang ini kita di tahun ini mengalami kemarau basah, di mana suhu yang bergantian, panas yang terik, kemudian adanya hujan, badai, petir, dan juga angin yang sangat kencang. Kalau aku lihat ini masih akan berlangsung sampai dengan akhir tahun, dan ini adalah kemarau basah yang terpanjang. Kemarau basah membuat semesta seperti tidak memiliki pilihan kecuali menghadapi pancaroba yang tak kunjung selesai. Panas terik tidak selamanya menjadi pertanda musim kemarau, karena di antara terik masih ada hujan yang datang tiba-tiba. Kondisi itu ikut memicu terjadinya berbagai bencana, termasuk gunung meletus yang sulit diprediksi. Di tahun 2026 ini, akan banyak sekali gunung berapi aktif yang mulai menggeliat, hingga puncaknya akan terjadi letusan gunung secara bergantian. Akan lebih banyak letusan gunung di tahun 2026 berbarengan dengan adanya dan juga menginjak pada tahun kuda api. Dan aku lihat di sini yang akan terkena dampak adalah wilayah Lampung, dan ini juga merujuknya kepada Banten, kemudian daerah Sulawesi masih, kemudian aku melihat ada di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan aku bilang ini akan lebih banyak, ya, karena ini juga berkaitan dengan adanya panas terik dan juga hujan yang juga bergantian. Bencana tidak hanya datang dari gejolak alam yang digempur pancaroba tanpa berkesudahan, karena bencana juga datang dari kobaran api yang melumat apa saja. Ancaman kebakaran hutan dan pemukiman penduduk semakin besar, karena tahun ini adalah tahun dengan shio kuda api, yang memberi kesempatan unsur api mendominasi peristiwa alam. Musim kemarau yang terik ditambah konsleting listrik yang tak terduga menjadi lebih serius karena memicu kebakaran besar. Kepada masyarakat yang tinggal di kawasan padat penduduk harus ekstra waspada karena kebakaran akan terjadi setelah bulan April nanti. Di tahun 2026 kita akan melihat adanya beberapa fenomena alam, dan aku melihat di sini kobaran api yang sangat tinggi. Ini juga akan terjadi pada adanya arus konsleting dari berbagai pabrik, ya, ataupun gedung-gedung
karena aku melihat di sini adanya angin badai, hujan, dan juga teriknya matahari. Ini juga menyebabkan beberapa laluan dari listrik yang akan lebih mudah terserang konsleting. Kesengsaraan hidup rasanya akan semakin lengkap karena di tengah hantaman bencana, kondisi perekonomian nasional juga rentan runtuh. Kenaikan harga bahan bakar minyak adalah hulu picu yang membuat semua harga kebutuhan pokok ikut melonjak tinggi. Apalagi kenaikan BBM hanya tinggal menunggu waktu. Situasinya akan bertambah mencekam karena gelombang pemutusan hubungan kerja terjadi di mana-mana. Banyak orang kehilangan pekerjaan, sehingga semua merasa kesulitan mencari penghidupan. Jika sudah begitu, hati-hati dengan dampak yang lebih menakutkan, yaitu terjadi krisis politik yang berujung kerusuhan massal. Ekonomi di Indonesia saat ini perlahan-lahan aku melihat adanya gejala dan gejolak, adanya pembatasan dan juga penurunan ya yang signifikan dalam bidang ekonomi ya. Dan juga di sini seperti yang aku lihat saat ini berkaitan dengan adanya kenaikan dalam dolar yang cukup signifikan, kelangkaan BBM, bahkan juga sumber daya pangan lainnya yang terjadi saat ini. Walaupun aku melihat di sini Indonesia masih tergolong aman-aman saja, tapi ini juga akan membuat Indonesia ya menjadi lonjakan kenaikan dari harga bahan pokok dan juga beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan struktur ekonomi. Ini juga akan naik tajam. Bahkan aku melihat di sini akan banyak sekali nanti pergolakan dari masyarakat dan banyak masyarakat yang menjerit ya, sehingga di sini sulit untuk mendapatkan pangan di tahun 2026 ini. Ya, aku melihat di sini sudah mulai gejolaknya, banyak sekali barang-barang yang saat ini naik yang signifikan, kemudian banyak juga dari masyarakat yang mengalami gejolak PHK ya, dan beberapa pabrik juga di sini mengalami fase PHK dan likuidasi, bahkan di sini diambang kehancuran. Maka ini juga akan terjadi gejolak ekonomi yang parah di tahun 2026 sampai dengan 2027 yang akan terjadi di Indonesia. Gambaran kesulitan hidup, rupa-rupanya bekal menimpa semua lapisan masyarakat. Tidak hanya rakyat kecil, tapi menyasar hingga kaum selebriti. Velin Ratu Ayu mendapatkan penglihatan gaib bahwa kesulitan ekonomi akan menjadi pemicu terjadinya banyak perceraian artis. Malah, Velin menyebut ada artis yang selama ini dikenal sebagai pasangan serasi, tapi rumah tangganya terancam ambruk. Problematika di kalangan selebriti juga masih akan didominasi oleh mereka yang terseret kasus narkoba. Untuk dunia selebriti, aku melihat di sini di tahun 2026 ini lebih maraknya banyak terjadi kasus perselingkuhan ya. Kemudian di dunia artis Indonesia juga ada beberapa artis yang nanti juga akan terjebak ke dalam penyalahgunaan narkotika ya. Lalu aku melihat di sini ada beberapa fenomena artis yang akan bercerai juga di tahun 2026 ya. Tapi benarkah bencana alam juga datang dari pergeseran tanah, angin puting beliung, serta longsor akibat tanah bergerak? Mengapa hujan lebat masih turun di awal musim kemarau ini? Curah hujan sangat tinggi yang terjadi di awal-awal musim kemarau adalah peristiwa yang sekaligus menjadi pertanda buruk. Paranormal Kireman Sancang melihat fenomena hujan deras di awal musim kemarau bukan peristiwa biasa. Hal ini harus benar-benar menjadi perhatian, terutama masyarakat yang berada di kawasan perbukitan, sebab hujan lebat sering menjadi pemicu terjadinya tanah longsor. Fenomena luar biasa akibat hujan lebat di musim kemarau seperti digenapi oleh tiupan angin puting beliung, sehingga bencana yang dibawa akan semakin menakutkan. Kireman menyebut, semesta sedang melakukan pelepasan energi yang selama ini tertahan. Jadi banyak kejadian alam yang tak terduga-duga. Kondisi alam di tahun ini memang sedang berada dalam fase penyeimbangan yang belum selesai.
energi yang paling dominan terasa adalah unsur air, yang membuat hujan seolah terus hadir dan belum benar-benar reda. Yang menarik, dari sisi yang muncul, hujan bukan sekedar cuaca biasa, tapi seperti proses pelepasan energi yang tertahan dari sebelumnya. Udara terasa lebih berat, lembab, dan sering berubah-ubah. Pola hujan yang enggak selalu bisa diprediksi, kadang datang tiba-tiba secara logika alam. Ini sejalan dengan kondisi peralihan musim yang bergeser dan enggak stabil, sehingga hujan terasa lebih panjang dari biasanya. Jadi bisa dikatakan tahun ini alam masih dalam kondisi membersihkan dan menyeimbangkan diri, bukan kondisi yang benar-benar stabil. Kejadian-kejadian alam yang tak terduga juga diikuti oleh gejolak dari dasar perut bumi. Kondisi ini yang membuat banyak unsur alam dari bawah tanah mencari jalan keluar untuk menyemburkan endapan energi yang selama ini tersumbat. Salah satu yang menjadi produk semburan energi dari bawah tanah adalah gunung meletus yang tahun ini akan memasuki puncak kedahsyatannya. Beberapa gunung berapi yang selama ini dikenal aktif bakal bertambah liar mengeluarkan awan panas, lahar dingin, hingga letupan-letupan lava pijar. Berada di bawah naungan tahun kuda api, tidak hanya gunung meletus yang menjadi ancaman, karena kebakaran hutan dan pemukiman penduduk juga akan terjadi. Malah, Kireman mendapatkan gambaran bakal terjadi kebakaran besar yang memakan sejumlah korban jiwa. Kalau dilihat dari mata batin, energi kuda api ini membawa karakter panas yang terpendam, bergerak cepat dari dalam. Ketika dikaitkan dengan gunung di Indonesia, ini sangat selaras dengan kondisi tekanan dalam bumi yang perlahan naik ke permukaan. Jadi yang terasa dalam penerawangan saya, akan ada beberapa gunung yang aktivitasnya meningkat, tapi sifatnya nggak langsung besar. Status gunung bisa naik turun, nggak stabil, lebih sering muncul tanda-tanda seperti tremor kecil, semburan abu, peningkatan aktivitas dalam kawah. Yang perlu diwaspadai itu gunung yang sebelumnya memang sudah aktif, cenderung lebih sensitif peningkatan yang sifatnya tiba-tiba, bukan bertahap. Tapi dari gambaran yang muncul, ini bukan tahun dengan letusan besar serentak, tapi tahun dengan aktivitas gunung yang lebih sering bergerak, meskipun masih dalam batas terkendali. Kebakaran pemukiman atau bangunan karena kelalaian kecil yang berdampak besar, panas ekstrim di beberapa wilayah yang membuat kondisi jadi kering dan mudah terbakar. Pola kejadiannya nggak serentak, nggak langsung besar, tapi frekuensinya meningkat dibandingkan biasanya. Jadi yang perlu diwaspadai bukan hanya api besar, tapi kejadian kecil yang bisa membesar kalau nggak cepat ditangani. Memang benar, kondisi alam yang penuh dengan mara bahaya akan membuat sengsara. Tapi kesengsaraan yang sesungguhnya dipicu oleh hancurnya perekonomian global. Konflik panas yang terjadi di kawasan Timur Tengah sudah membuat krisis terjadi di mana-mana menyusul naiknya harga bahan bakar minyak. Di Indonesia, dampak yang paling nyata adalah naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Karena kenaikan harga bahan bakar minyak sudah pasti akan terjadi. Maka demikianlah, Kireman berpesan, menghadapi krisis ekonomi yang semakin parah, tidak boleh berlaku boros. Atur setiap pengeluaran agar tetap mempunyai cadangan keuangan. Kondisi ekonomi tahun ini terasa tetap berjalan, tapi dalam tekanan, nggak runtuh, tapi juga nggak benar-benar stabil. Kalau dikaitkan dengan situasi Timur Tengah, ada pengaruh ke harga energi, BBM, distribusi, logistik. Dampaknya terasa ke harga kebutuhan sehari-hari. Pergerakan ekonomi terasa naik turun, nggak konsisten. Dari sisi batin yang terasa, lapisan bawah masyarakat umum lebih terasa berat. Lapisan atas, usaha besar, investor masih bergerak, tapi tetap berhati-hati. Gambaran besarnya, ekonomi tetap hidup, tapi terasa lebih ketat dan penuh penyesuaian. Ini bukan tahun kehancuran ekonomi, tapi tahun pengencangan, penyesuaian, dan ujian ketahanan finansial. Lantas apa saja resep agar mampu bertahan hidup di tengah badai krisis dunia? Mengapa kita semua harus mampu menyeimbangkan batin? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.
Tanda-tanda hidup yang semakin berat sudah sangat nyata di bulan April ini. Krisis ekonomi yang bisa berpotensi terjadinya krisis sosial dan politik harus menjadi perhatian bersama. Hidup memang akan semakin susah, tapi tidak boleh kehilangan kendali. Jaga emosi agar tidak mudah terprovokasi oleh banyak hal. Kita semua juga harus mampu menjaga stabilitas batin, supaya bisa menjalani setiap cobaan hidup dengan tenang. Luangkan waktu untuk merenung, menghayati setiap persoalan hidup, serta semakin mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Dari penerawangan mata batin saya, kunci utama tahun ini adalah stabilitas, bukan kecepatan. Jadi yang sangat dianjurkan yaitu menjaga kestabilan batin, kurangi overthinking, nggak mudah terpancing emosi. Luangkan waktu untuk menenangkan diri, karena di tahun ini kondisi batin sangat mempengaruhi kejadian nyata. Kedua, mengatur keuangan dengan disiplin. Hindari keputusan besar yang tergesa-gesa. Siapkan cadangan, prioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Karena ekonomi terasa bergerak tapi enggak stabil. Ketiga, menjaga kesehatan secara serius. Perhatikan pola makan, istirahat yang cukup. Jangan menunggu sakit baru peduli, karena tubuh lebih mudah drop di tahun ini. Menjalani tahun 2026 ini sungguh tidak mudah. Badai krisis sedang menghampiri kita semua, sehingga dibutuhkan persiapan untuk menghadapinya. Belum lagi gejolak alam yang mengakibatkan banyak bencana. Maka tidak ada yang bisa dilakukan selain memohon pertolongan kepada Tuhan. Mari berdoa, semoga kita selalu diberi keselamatan dalam meniti setiap cobaan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.